muda, bayi-bayi yang hidup itu ketika dia terjadi mindset, terjadi diare, terjadi muntah yang banyak, dia akan sangat lebih cepat dehidrasi daripada anak yang terus, karena cairannya lebih sedikit, yang banyak itu lemaknya. Kalau energi berarti diambil dari cadangan lemak, jadi nggak masalah dengan misalnya ya 10 apapun orang mesti ada cadangan lemak yang untuk energi hari itu. Yang dari mana kan minum, karena ada minum. Tapi alhamdulillah 70% tubuh kita dari air, jadi cadangan minumannya dari air yang ada dalam tubuh kita. Makanya yang berat itu kadang-kadang rasa haus nih, karena nggak ambil cadangan sih. Karena kalau rasa lemas itu dari, kalau energi dari lemak, sementara haus tidak. Makanya salah satu fungsi terberat tubuh kita ketika berpuasa adalah ginjal. Karena ginjal fungsi utamanya adalah menyaring darah dan mengatur kadar air dalam tubuh kita. Jadi darah kita itu disaring oleh ginjal, cairan kita diatur disaring oleh ginjal. Jadi nggak maksudnya disaring mungkin. Kita sebagai manusia itu kan tetap asupan-asupan yang masuk ke, apalagi zaman sekarang nih, makanan dengan pengawet, makanan dengan perasa, makanan dengan pewarna, bahkan mungkin ketika diolah menjadi racun. Jadi kita juga steril makan itu. Sementara semua zat yang negatif itu dalam makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh kita akan masuk ke dalam darah. Agar ini tidak mengganggu tubuh kita, maka itu akan disaring oleh ginjal. Disaring oleh ginjal, setelah tersaring, disimpan di ginjal, dikeluarkan dalam bentuk urin, pipis, uyup. Jadi disaring ginjal. Makanya kalau refleksnya itu orang-orang minum ginjal berat, refleks yang keluar adalah haus. Nah, jadi itu bismillah luar biasa juga. Ketika ginjal bekerja berat, jadi kalau dengan haus itu sebenarnya berat ginjal. Itu warning, itu refleks manusia untuk bertahan hidup. Ketika ginjal berat bukan kerjanya, maka dengan refleks yang tinggi dalam mulut itu itu yang pertama. Jadi semua zat makanan yang larut di dalam air itu akan disaring oleh ginjal agar tidak membahayakan tubuh. Tapi ada beberapa zat makanan yang tidak larut dalam air tetap masuk ke dalam sistem pencernaan, itu akan disaring oleh depan, oleh daging. Makanya kalau dengan makannya dalam tanda kutip hati-hati, ini informasi untuk anak-anak kita juga, terutama kalau anak-anak kita terlalu makan makanan ciki, pokoknya yang intinya makanan kemasan gitu. Coba Anda bayangkan, makanan kemasan, minuman kemasan itu bisa bertahan rata-rata ED, coba dibaca yang jualan itu 2 tahun. ED itu rata-rata 2 tahun. Sekarang bayangkan, jangan bikin makanan pagi, sore aja basi. Jangan minum teh pagi, diminum sore gak enak, udah berubah gitu. Padahal ada teh botol itu 2 tahun. Teh kotak itu 1 atau 2 tahun lah. Kan nggak mungkin ya. Walaupun oke lah teorinya pengawet untuk makanan, pewarna untuk makanan iya, tapi itu tetap benda asing. Penyedap untuk makanan. Makanan itu kalau cuma dibiayai mungkin cuma asin. Tapi biar gurih enak itu mesti pakai penyedap. Terutama makanan kemasan. Jadi jelas pakai warna untuk menarik, jelas pakai pengawet agar kalau jualan kan kalau sehari bosoknya rugi kita jualannya beribu-ribu kemasan harus apa? Minuman berbeda. Banyak minuman memang kemasan itu pasti pewarna, terus dengan kadar gula yang sangat tinggi. Intinya semua itu akan sangat membebani ginjal. Makanya yang terjadi kalau beban ginjal berat kemudian ini yang menurun akan disebut gagal ginjal. Kemudian kalau makanan yang tetap diolah oleh tubuh
masuk ke hati, disaring, dinetralkan oleh hati. Ketika hatinya terlalu berat bekerja, hepatitis hati. Makanya buat asupan makanan itu tetap dijaga, karena ini saya bekerja di Jakarta sudah 26 tahun. 10 tahun yang lalu orang gagal ginjal itu hampir terjadi pada umur mungkin 40, rata-rata 50 tahun. Jadi di samping asupannya yang bagus, memang umur segitu fungsi tubuh itu kan menurun. Jadi gagal ginjal itu biasanya karena fungsi tubuh yang menurun. Sekarang gagal ginjal terjadi pada anak bayi jiwa sampai dewasa. Bayi sekarang remaja banyak, dan hampir orang yang gagal ginjal dengan masih muda itu hampir dia senang minuman soft drink, Coca-Cola, Pepsi, terus apa itu yang etajol, Hemaviton itu, mesti riwayatnya itu pasti itu. Sekarang tuh ada anak yang nggak mau minum kalau nggak yang seger-seger kayak gitu, karena itu kayak nyandu, saking segernya. Dia mau minum kalau ada rasanya, minum bening udah nggak enak, udah lembar, saking. Dan hati-hati ini yang saya sampaikan dari judul awal, yang harus dihindari hampir 100%. Jenengan buka dengan soft drink, dengan makanan bersoda, dengan soft drink. Kalau soft drink itu Coca-Cola yang enggak, Coca-Cola, Pepsi, Sprite, dan itu Fanta itu enggak boleh sama sekali, terutama buka, apalagi yang ini. Karena begitu jenengan minum itu akan langsung masuk ke dalam ginjal. Itu ginjal akan kering dan seperti berhenti bekerja, tidak mampu dia. Seharian haus, dengan kasih soft drink itu ginjalnya hampir tidak bekerja. Hati-hati itu. Ada yang kalau ginjalnya nggak terlalu kuat, itu minum Sprite, buka, itu bisa langsung besok atau saat itu kayak kencingnya agak merah gitu. Jadi ginjal itu ada iritasi. Sampai kemudian kalau sampai itu terjadi, fungsi ginjal akan menurun. Dan hati-hati, kalau fungsi ginjal menurun itu dia, jadi fungsi ginjal kan 100%, kok sampai menurun menjadi 80, itu besok tidak bisa menjadi 100% lagi. Dia masih di 80%. Jadi beberapa organ halus, ginjal, jantung, mata, hati, itu kalau sudah berkurang fungsinya tidak bisa membaik, Pak. Itu yang susah. Jadi contohnya lah, mata harus karena sesuatu sembuh rupanya, tapi lihatnya kan nggak jelas. Itu contohnya. Dan penglihatan jelas